Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, para pejuang CPNS dimanapun Anda berada, selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini saya kembali akan membahas soal-soal TWK, tes wawasan kebangsaan yang terkait dengan bela negara. Nah, bagi teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS tahun 2024, silakan simak penjelasan saya pada video ini. Seperti biasa, sebelum kita lanjut membahas soal-soal, saya kembali mengajak teman-teman yang ingin ikut terlibat untuk ikut menjawab soal-soal dalam video ini. Silakan siapkan alat catatannya. Dan bagi teman-teman yang mungkin memiliki jawaban yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan dalam video ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Tapi sebelum kita lanjut di latihan soal, ya, tentu ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami terkait dengan suplemen materi bela negara, ya. Jadi di sini ada definisi bela negara, teman-teman harus paham apa itu bela negara. Jadi bela negara itu merupakan tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah, yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Nah, di sini kita bisa lihat juga unsur-unsur bela negara. Yang pertama ada cinta tanah air, kemudian yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, kelima memiliki kemampuan awal bela negara. Itu merupakan unsur-unsur lalu bela negara. Kemudian selanjutnya fungsi bela negara. Yang pertama sebagai penjaga keutuhan wilayah negara, sebagai pertahanan negara dari suatu ancaman, kemudian yang ketiga sebagai sebuah panggilan sejarah, keempat sebagai kewajiban masing-masing warga negara. Selanjutnya ada tujuan bela negara yang harus teman-teman pahami. Ya, jadi bela negara itu bertujuan pertama untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang kedua mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, yang ketiga melestarikan budaya bangsa yang luhur, empat melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara, dan yang kelima menjaga identitas dan integritas suatu bangsa. Kemudian suplemen materi terkait dengan bela negara selanjutnya yaitu dasar hukum bela negara. Ini teman-teman harus paham. Nah, jadi ada beberapa dasar hukum bela negara. Yang pertama TAP MPR nomor 6 tahun 1973, Undang-Undang nomor 29 tahun 1954, TAP MPR nomor 6 tahun 2000, kemudian TAP MPR nomor 7 tahun 2000, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002, Undang-Undang nomor 56 tahun 1999. Nah, di sini ada juga beberapa poin terkait dengan manfaat bela negara dan lemahnya kesadaran bela negara. Untuk manfaat bela negara setidaknya ada 8 poin yang harus teman-teman pahami. Pertama bahwa bela negara bermanfaat untuk membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Kemudian yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri dalam diri sendiri maupun kelompok. Keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Ketujuh, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin. Dan kedelapan, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Kemudian ini ada poin terkait dengan lemahnya kesadaran bela negara. Yang pertama, ketidakpedulian terhadap bendera dan lagu kebangsaan. Yang kedua, kurangnya apresiasi terhadap kebudayaan dan kesenian daerah. Ketiga, konflik antar etnis yang mengakibatkan pertumpahan darah. Empat, tiadanya penghayatan atas arti perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Kelima, ketidakadilan sosial dan ekonomi. Keenam, kurang tanggapnya pemerintah baik di pusat maupun daerah. Kemudian ini ada beberapa ancaman bela negara yang harus teman-teman pahami juga. Ada dua ya ancaman bela negara. Ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Ancaman dari luar itu yang pertama upaya menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, peredaran narkotika dan obat-obat terlarang, kemudian ada film porno. Ancaman dari dalam masalah KKN, kasus narkoba, ancaman bidang politik dan pembentrokan dan tawuran ya. Kira-kira itu.
Oke, itu beberapa suplemen yang teman-teman harus pahami sebelum kita lanjut pada latihan soal. Ya, jadi perlu saya ingatkan bahwa soal-soal TWK yang muncul dalam tes SKD tahun 2024 ini rata-rata berbasis HOTS ya, berbasis High Order Thinking System. Nah, apa maksudnya berbasis HOTS? Artinya soal-soal yang disajikan itu soal-soal dalam bentuk analisis dan penalaran. Bukan lagi soal-soal hafalan. Ya, kalau soal-soal hafalan itu misalnya tanggal berapa BPUPKI diselenggarakan. Jadi bukan soal seperti itu lagi, tapi lebih kepada apa makna dari terselenggaranya BPUPKI. Jadi kita diminta untuk menalar soal, menganalisis soal. Oke, selanjutnya kita lihat contoh-contoh soal ya, latihan soal. Kita mulai dengan soal nomor 1. Sebelum kita lanjut, saya minta kembali teman-teman siapkan alat catatannya. Dan jika ada di antara teman-teman yang memiliki jawaban berbeda dengan apa yang saya jelaskan, tolong dituliskan di kolom komentar. Oke, pertanyaannya, perhatikan. Sikap bela negara adalah suatu sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi oleh beberapa unsur utama. Pertanyaannya, manakah dari pilihan berikut yang bukan merupakan unsur bela negara? Nah, kita sudah bahas tadi di suplemen materi ya, unsur-unsur bela negara. Kita coba lihat opsinya. A. Cinta tanah air. B. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. C. Mengutamakan kesejahteraan pribadi di atas kepentingan bangsa. D. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Dan E. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Dari opsi jawaban yang ada sebetulnya sudah kelihatan ya mana jawaban yang benar. Jadi di sini yang benar itu adalah C ya, mengutamakan kesejahteraan pribadi di atas kepentingan bangsa. Jadi pada dasarnya bela negara itu adalah sikap dan tindakan warga negara yang bertujuan menjaga integritas dan kedaulatan bangsa yang meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa bernegara, keyakinan pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Jadi ketika kita mengutamakan kesejahteraan pribadi atas kepentingan bangsa, maka itu justru bertentangan dengan semangat bela negara karena hal itu menunjukkan sikap egoisme yang tidak mendukung integrasi bangsa. Jadi yang perlu dipahami bahwasanya opsi-opsi jawaban yang muncul itu biasanya ada opsi jawaban yang ekstrim ya. Artinya ekstrim itu bisa langsung kita lihat, bisa langsung kita tebak, oh ini jawaban yang salah. Dan biasanya juga ada jawaban yang mengecoh kita. Ada 2 atau 3 opsi yang hampir sama, yang mirip, dan itu biasanya kadang mengecoh kita untuk untuk salah dalam menentukan jawaban. Jadi hati-hati dalam menganalisis jawaban dari setiap soal yang muncul. Nah, kalau misalnya seperti ini kondisinya, seperti soal yang kita bahas di sini ya ini gampang saja karena sudah jelas opsi C merupakan jawaban yang benar ya. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Salah satu unsur bela negara adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran ini diwujudkan melalui tindakan yang mencerminkan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Pertanyaannya, manakah dari pilihan berikut yang paling tepat menggambarkan tindakan ini? Ya, ini analisis lagi. Opsinya A. Menjaga kebersihan lingkungan di tempat tinggalnya. Kemudian B. Mematuhi peraturan lalu lintas hanya ketika ada petugas. C. Menyebarkan informasi palsu yang dianggap menguntungkan bangsa. D. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Dan E. Mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau begini model model opsi jawabannya, ya jelas saja jawaban yang benar pasti D ya, menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Karena ketika kita bicara tentang kesejahteraan berbangsa dan bernegara, maka hal itu mencakup penghormatan terhadap keberagaman dan persatuan dalam perbedaan. Ketika kita menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan budaya, maka itu menunjukkan bahwa kita memahami pentingnya kerukunan nasional dalam menjaga keutuhan bangsa. Sementara itu tindakan yang mengutamakan kepentingan kelompok atau menyebarkan informasi palsu justru merusak persatuan bangsa. Jadi lagi-lagi kita mesti cermat melihat opsi jawaban. Ya kalau ada yang ekstrim-ekstrim seperti ini, ya mematuhi peraturan ketika ada petugas ya jelas salah ya. Menyebarkan informasi palsu sudah pasti salah, langsung kita eliminasi. Tak perlu lagi kita pertimbangkan untuk memilih jawaban yang seperti ini, opsi jawaban seperti ini. Karena sudah pasti salah, menyebarkan informasi palsu itu sudah salah. Mengutamakan kepentingan kelompok itu sudah pasti salah. Menjaga kebersihan lingkungan di tempat tinggalnya, ya ini bisa saja benar. Ya, ini yang saya katakan tadi ada opsi pengecoh. Tapi kalau kita lihat ruang lingkupnya, kalau hanya memperhatikan kebersihan lingkungan di tempat tinggalnya, saya kira itu suatu tindakan yang keliru juga. Ya, kalau kebersihan lingkungan itu ya harus kebersihan lingkungan yang menyeluruh. Ya, paling tidak misalnya di RT atau lingkup RW atau lingkup lingkungan keseluruhan lingkungan tempat tinggal, bukan hanya di tempat tinggal kita saja, kira-kira seperti itu. Jadi di sini opsi D yang paling benar.
Selanjutnya kita lihat soal nomor 3 ya. Perhatikan, dalam konteks bela negara, pengorbanan adalah bentuk tindakan yang menunjukkan kesiapan untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan kepentingan pribadi. Situasi berikut yang menunjukkan pengorbanan sesuai bela negara adalah titik-titik. Kita lihat opsinya. A. Menunda kepentingan pribadi untuk membantu warga terdampak bencana. B. Memilih bekerja di luar negeri untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. C. Mengutamakan keluarga sendiri dalam distribusi bantuan bencana. Ini sudah pasti salah ya. Menghindari kegiatan masyarakat demi keselamatan diri, ini sudah pasti salah. Menyebarkan informasi tanpa sumber jelas untuk melindungi reputasi pemerintah, sudah pasti salah. Yang memungkinkan benar itu 2, A dan B. Kita coba lihat jawabannya adalah A ya, menunda kepentingan pribadi untuk membantu warga terdampak bencana. Ya, jadi rela berkorban dalam bela negara itu mencerminkan tindakan mendahulukan kepentingan bangsa atau masyarakat luas di atas kepentingan pribadi. Jadi ketika kita menunda kepentingan pribadi untuk membantu warga berdampak bencana, maka itu merupakan satu contoh nyata tindakan rela berkorban yang sejalan dengan nilai-nilai bela negara. Jadi untuk soal nomor 3 ini opsi B, opsi B. Opsi A merupakan jawaban yang tepat. Selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Perhatikan, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai tindakan positif. Di bawah ini, manakah tindakan yang paling menggambarkan cinta tanah air sebagai bagian dari bela negara? Kita coba lihat opsinya. A. Menjaga keindahan alam Indonesia dengan tidak membuang sampah sembarangan. B. Mengkritik kebijakan pemerintah tanpa bukti yang kuat. Ini sudah pasti salah. C. Mengutamakan produk impor daripada produk lokal. Ini sudah pasti salah juga. Menghindari pemilu karena merasa satu suara tidak berpengaruh. Ini sudah pasti salah. Mengabaikan bahasa Indonesia di ruang publik, sudah pasti salah. Jadi untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah A ya. Menjaga keindahan alam Indonesia dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ya, jadi cinta tanah air itu dapat tercermin dari perilaku yang menjaga dan menghargai lingkungan serta warisan bangsa. Maka dari itu opsi A ini merupakan jawaban yang benar untuk soal nomor 4. Oke, ini agak gampang-gampang soalnya ya. Kalau begini mungkin teman-teman bisa jawab semua. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya, kita coba soal yang lebih sulit dari ini. Selanjutnya soal nomor 5, soal terakhir dari rangkaian pembahasan soal-soal kita pada video kali ini. Perhatikan. Bela negara harus dilandasi oleh keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara. Mengapa keyakinan pada Pancasila penting dalam konteks bela negara? Kita coba lihat opsinya, teman-teman. A. Karena Pancasila adalah pedoman untuk mencapai kesetaraan ekonomi semata. B. Karena Pancasila berperan sebagai alat untuk mendapatkan dukungan internasional. C. Karena Pancasila mempersatukan masyarakat Indonesia dalam nilai-nilai bersama. D. Karena Pancasila hanya berlaku untuk kelompok tertentu di Indonesia. Ini sudah pasti salah ya. Kemudian E. Karena Pancasila adalah sistem pemerintahan yang eksklusif untuk negara berkembang. Kita coba lihat jawabannya. Jadi di sini jawaban yang benar itu adalah C. Karena Pancasila mempersatukan masyarakat Indonesia dalam nilai-nilai bersama. Jadi keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara itu penting karena Pancasila mengandung nilai-nilai yang mempersatukan bangsa Indonesia seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Jadi Pancasila di sini menjadi landasan yang menguatkan semangat bela negara melalui ideologi yang diterima oleh seluruh rakyat. Tidak hanya untuk golongan tertentu dan tidak terbatas pada aspek ekonomi saja. Jadi untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah C. Oke teman-teman, sekira itu saja yang bisa saya bahas pada video yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Pada akhirnya keberhasilan itu adalah buah dari kesabaran dalam menahan penderitaan karena belajar. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.